Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan negatif 1, negatif 4 adalah, jadi kan kalau misalkan garis itu bisa dibentuk oleh minimal 2 titik ya. Jadi kita bisa menentukan persamaan garis kalau misalkan 2 titik koordinatnya diketahui. Nah, gimana sih caranya? Dan sebetulnya rumus yang kalian harus ketahui cuma satu, yang tadi itu. Y sama dengan mx ditambah c. Cuman ini kok yang harus diketahui. Jadi langkah pertama, cari gradiennya. Caranya dari dua titik yang diketahui. Tadi m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Sama dengan, ini ya boleh ya, ini misalkan x1 y1, ini x2 y2. Berarti y2 nya negatif 4 dikurangi 5 per negatif 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 9 per negatif 3. Hasilnya adalah positif 3. Kita udah tahu gradiennya positif 3. Yang kedua, kita cari C, konstanta atau C. Caranya gimana? Kalian pilih satu titik koordinat dan dimasukin ke sini. Plus M-nya juga disubstitusiin. Jadi gini, Y kan sama dengan MX plus C. Pilih aja salah satu titik yang dilewati. Ini kan dua-duanya dilewati, jadi mau pilih yang ini, mau pilih yang ini boleh. Misalkan kita pilih yang 2,5 ya. Ini kita pilih yang ini. Y-nya kan 5. 5 sama dengan M-nya tadi berapa? 3. X-nya berapa? 2 ditambah C sama dengan 5 sama dengan 6 ditambah C. Berarti 5 dikurangi 6 sama dengan C. Negatif 1 sama dengan C. Nah, sekarang kita udah tahu C-nya berapa dan M-nya berapa. Langkah ketiga tinggal disubstitusikan M dan C ke Y sama dengan MX plus C. Ingat ya, hanya M dan C-nya aja karena kita nyari rumus persamaan garisnya. Berarti Y sama dengan 3X ditambah negatif 1 atau Y sama dengan 3X dikurangi 1. Udah selesai. Ini jawabannya. Kalau misalkan pilihan ganda, terus gak ada bentuk yang kayak gini, hati-hati, bisa aja bentuk jawabannya Y min 3X sama dengan negatif 1. Jadi dipindah-pindah gitu. Atau misalkan Y min 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ini sama aja semuanya, cuman beda posisi gitu loh. Hati-hati ya. Nah, untuk soal yang ini, persamaan garis yang sejajar dengan garis X dikurangi 2Y sama dengan negatif 10 dan melalui titik P negatif 1,2 adalah, jadi kita manfaatkan garis ini. Kan ada garis ya, X dikurangi 2Y sama dengan negatif 10. Nah, kita kan nyari garis yang sejajar dengan garis ini. Berarti gradiennya akan sama dengan garis yang ini, ya kan? Berarti kita manfaatkanlah garis ini untuk mencari gradiennya. Kayak gitu. Nah, untuk cari gradiennya ini harus diubah dulu bentuknya. Jadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi ini 2Y-nya kita ada di sebelah kiri ya. Negatif 2Y sama dengan negatif 10 dikurangi X. Y sama dengan, kedua ruas dibagi 2 kan, dibagi negatif 2, mohon maaf, min 10 min X per negatif 2 gitu kan ya. Berarti Y nya sama dengan negatif 10 per negatif 2
Jadi dua-duanya harus dicoret ya, jangan lupa. Negatif 10 per negatif 2 dikurangi X per negatif 2. Gitu kan ya, Y sama dengan 5. Ini tuh negatif kali negatif, atau negatif min X per 2. Berarti Y sama dengan 5 ditambah X per 2. Atau Y sama dengan setengah X ditambah 5. Nah, di sini kita tahu, oh, kalau bentuknya kayak gini mah kita udah bisa nentuin gradiennya setengah, konstantanya 5, titik potong di sumbu Y-nya 5. Berarti kita bisa memperkirakan nih bentuk garisnya kayak gimana kalau misalkan digambar. Oh, titik potongnya Y-nya di 5, gradiennya setengah. Berarti kira-kira di sini lah ya garisnya kayak gini. Nah, garisnya kayak gini, gradien setengah, titik potong di 5. Jadi kalau mau nentuin gradien dan titik potong harus bentuknya Y sama dengan MX plus C dulu ya, baru bisa. Nah, di sini kan di soalnya dibilang persamaan garis lurus yang sejajar dengan si dia ini, si garis ini nih, yang hijau yang Bunda gambar. Itu berapa? Dan melalui titik P negatif 1,2, negatif 1,2. Berarti di sini melalui titik ini. Berarti kira-kira garisnya gitu yang kita cari. Nah, berapa sih persamaan garisnya? Kayak gitu kan? Berarti kita punya modal di sini adalah garis yang kita cari itu gradiennya adalah setengah, dan melalui titik berapa tadi? Min 1,2 ya. Min 1,2. Sama kayak soal yang nomor 1 kemarin, tapi langkahnya berkurang 1 karena kita udah nemuin M-nya. Berarti sekarang kita cari C-nya atau konstantanya berapa. Pakai rumusnya sama aja, yang itu aja ya, sama dengan MX plus C. Nggak usah nyari-nyari rumus yang lain lagi. Ini tujuannya nyari C ya. Y-nya, X sama Y-nya masukin dari sini. Ini X, ini Y. Y-nya 2, M-nya setengah, X-nya min 1, ditambah C. Oke. Terus 2 sama dengan negatif setengah ditambah C. Oke ya. Kemudian 2 ditambah setengah sama dengan C. 2 tambah setengah itu 2 setengah kan, berarti 2,5 sama dengan C, atau 5/2 sama dengan C gitu. Nah, kalau udah ketemu C-nya, langkah terakhir langsung yaitu substitusikan M dan C ke Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan M-nya tadi setengah, X ditambah C-nya 5/2. Gitu. Kalau nggak mau ada pecahan di sini, bisa kedua ruasnya dikali aja sama 2. Jadinya 2Y sama dengan X ditambah 5. Gitu. Baik, terakhir ya. Persamaan garis melalui negatif 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan negatif 3X tambah 5 adalah, ini juga sama, berarti kita manfaatkan gradiennya aja dari si persamaan garis yang udah ada. Tapi nggak bisa langsung kayak yang sejajar, karena aturannya jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka gradien garis yang pertama dikali gradien garis yang kedua itu adalah negatif 1. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini adalah aturan untuk dua garis yang saling tegak lurus. Jadi misalkan ada garis ya, garis set dan mereka saling tegak lurus. Nah, maka gradien
dari keduanya apabila dikalikan itu akan menghasilkan negatif 1. Nah, di sini kita udah punya satu garis yang diketahui, yaitu 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Kita cari dulu gradiennya dari persamaan garis ini berapa. Ingat ya, bentuknya harus Y sama dengan MX plus C. Itu akan terus dipakai. Cuman satu itu aja dan rumus gradien sebetulnya. Jadinya ini kedua ruas dibagi 4 kan. Jadinya Y sama dengan min 3/4X ditambah 5/4. Berarti kita tahu nih M-nya sama dengan negatif 3/4. Oke, untuk garis yang pertama. Karena kita nyari garis yang tegak lurus dengan ini, berarti kita nyari dulu dong gradiennya berapa dari garis yang kita cari. Nah, pakai ini. Ini misalkan M1. M1 itu min 3/4 gradiennya. Kita nyari garis yang kedua kan, yaitu M2. Sama dengan negatif 1. M2. Jadi kedua ruas. Untuk nyari M2, kedua ruas dikalikan negatif 4/3. Karena ini kan bisa saling nyoret ya, 4, 4, 3, 3, negatif ke negatif positif. Berarti kita ketemu M2 nya sama dengan negatif 1 kali negatif 4/3 adalah 4/3. Jadi ini adalah gradien dari garis yang kita cari, yaitu M2. Nah, sekarang kita modalnya udah lengkap nih. Kita punya gradien, M-nya sama dengan 4/3, dan melalui negatif 1,2 kan, si garis yang kita cari itu melalui min 1,2. Udah lengkap nih. Berarti langkah selanjutnya adalah cari konstanta. Sama aja terus kayak gitu, cari konstanta atau C. Pakai Y sama dengan MX plus C. Y-nya berapa? 2. M-nya 4/3. X-nya min 1 ditambah C. 2 sama dengan min 4/3 ditambah C. 2 ditambah 4/3 sama dengan C. 2 itu kan 6/3 ya. 6/3 ditambah 4/3 sama dengan C. Berarti 10/3 sama dengan C. Gitu kan? Udah ketemu C-nya. Sekarang langkah terakhir adalah substitusi M dan C ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Tadi M-nya kita udah tahu 4/3. Berarti rumus persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4/3 X ditambah 10/3. Kalau gak mau dalam bentuk pecahan, berarti kedua ruas dikalikan 3. Berarti 3Y sama dengan 4X ditambah 10. Selesai.